الحمد لله الذي وهبنا نعما متنوعة مثل نعمة الحياة ونعمة العقيدة الصحيحة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ذوي نفوس الزكية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi yassir wa la tu'assir, ya Rabbi tammim bi khair. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan duduk kita di sini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi bi'adadin kulli ilmillah ya rabbal alamin. Para alim ulama, cerdik pandai, bapak ibu hadirin jemaah maghrib dan isya insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita membaca satu buah hadis daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Anas bin Malik. Ada, kalau mengkaji hadis Nabi, ada tiga yang mesti kita kaji. Ada namanya rawi, ada namanya riwayat, kemudian baru masuk ke matan hadis. Matan, bukan mantan. Kalau mantan beda lagi dia. Matan hadis, isi hadis. Jadi ada rawi, ada riwayat, ada matan hadis. Matan hadis, isi hadis. Pertama, rawi. Rawi ini orang yang mendengar, orang yang menukilkan hadis ke dalam kitab hadis, namanya rawi. Orang yang menulis kitab hadis, orang yang menulis hadis itu ke dalam kitab hadis, itu namanya rawi. Siapa rawi itu? Di antaranya ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ada Imam Nasai, ada Imam Tirmizi, ada Imam Ibnu Majah, ada Imam Nasai, ada Imam Hakim, ada Imam Ibnu Hibban, ada Imam Ibnu Khuzaimah. Banyak perawi-perawi hadis. Jadi ini namanya rawi. Apa itu rawi? Orang yang menulis hadis ke kitab hadis, itu namanya rawi. Jadi Imam Bukhari itu perawi hadis, bukan periwayat hadis. Baru kedua ada namanya riwayat. Riwayat ini orang yang mendengar hadis dari Rasulullah, itu namanya riwayat. Berarti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu namanya periwayat hadis. Imam Abi Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Zubair. Ini periwayat hadis. Yang mendengar langsung hadis dari Rasulullah itu namanya periwayat hadis. Yang meriwayatkan hadis yang akan kita baca ini namanya Anas bin Malik. Siapa dia Anas bin Malik? Anas bin Malik ini sahabat Nabi nomor 3 periwayat hadis terbanyak setelah Abi Hurairah. Yang pertama Abi Hurairah, yang kedua ada mengatakan Abdullah bin Umar, yang ketiga barulah Sayyidina Anas bin Malik. Itu periwayat hadis terbanyak. Dia ini siapa Anas bin Malik ni? Anas bin Malik ni punya ibu namanya Ummu Sulaim. Ibunya seorang mukminah, perempuan yang baik, perempuan yang muti'ah, yang taat, perempuan yang ahli ibadah, perempuan yang menjaga halal haram. Ibunya Anas bin Malik. Jadi suatu ketika umur Anas bin Malik 6 tahun.
Nabi masih di kota Mekah. Ini Anas bin Malik ni asli penduduk Madinah. Ibu setiap malam bercerita tentang siapa Rasulullah. Setiap tidur, ibu sebelum tidur bercerita, nak, kita punya Nabi namanya Muhammad. Dia sekarang di kota Mekah. Orangnya baik, orangnya santun, orangnya ramah. Setiap hari menceritakan kebaikan Rasulullah. Ibunya setiap hari, setiap nak lalok cerita Rasulullah, setiap nak lalok cerita Rasulullah. Akhirnya sang anak Anas bin Malik ini ingin berjumpa dengan Rasulullah. Ditagih, bu, kapan kita berjumpa dengan Nabi itu, bu? Bila awak bisa bersebut je Nabi itu, bu? Ayolah, bu, ingin berjumpa dengan Nabi. Akhirnya datanglah peristiwa yang bernama hijrah. Hijrahlah Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Hijrah. Saking rindunya Anas bin Malik, setiap hari datang ke tempat orang. Ada seorang pemuda di Madinah yang setiap hari kerjanya memanjat pohon kurma yang paling tinggi di Madinah. Dipanjatnya pohon kurma itu untuk apa? Untuk menengok Rasulullah lah datang Nabi atau alun. Dulu kan tak ada teropong, alat yang canggih itu kan tak ada dulu. Tak ada. Jadi cara menengok Rasulullah dipanjat pohon yang tinggi tadi, di silau tu. Alun je datang Nabi le, turunnya ke bawah. Beko sore tengok pula balik. Alun je dah nampak orang dah. 7 hari memanjat pohon yang tinggi tadi. Di ujung sana nampak ada sorban. Ujung sorban seorang nampak. Langsung dia sangka Muhammadun jai. Hei, Nabi Muhammad dah datang. Oi, Nabi Muhammad dah datang. Akhirnya penduduk Madinah semuanya keluar ingin menyambut Nabi Muhammad. Anas bin Malik saking rindunya, rindu, indak pernah bersobok je Nabi Muhammad. Fotonya indak pula ada dah. Kalau kini walaupun awak alun bersobok je orang tu, foto lah sampai kadang ke kita. Dulu tak ada. Jadi rindu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Akhirnya pas datang Nabi Muhammad, langsung dikejar oleh Anas bin Malik, langsung dipeluk oleh Anas bin Malik. Ketika itu Anas bin Malik berusia 6 tahun. Jadi tak mau Anas bin Malik berpisah dengan Rasulullah. Kemana Nabi diikuti oleh Anas bin Malik, kemana Rasulullah. Akhirnya ibunya Ummu Sulaim ini berkata ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini anakku ya Rasulullah, nak yatim ya Rasulullah. Kalau boleh ya Rasulullah, biarlah dia jadi pembantu engkau ya Rasulullah. Nabi menengok akhlak Anas bin Malik ni elok, mulia, akhlaknya elok, orangnya mulia. Akhirnya diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi pembantu. Sampai Nabi meninggal dunia, pembantu yang paling lama dengan Rasulullah adalah Anas bin Malik. 10 tahun jadi pembantu Nabi. Sehingga Anas bin Malik mengatakan, "Khaddamtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin." Aku menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Ma sami'tu min qawlihi. Aku tak pernah mendengar ocehan dari Rasulullah. 10 tahun jadi pembantu Nabi, tak pernah kena berang dek Nabi. Tak pernah kena barah. Tak pernah kena bongi. Dek Rasulullah 10 tahun ini. Khudh hadha walima kadza walima fa'ala kaza. Ambil itu. Kenapa engkau kerjakan ini? Anda pernah Anas bin Malik mendengar itu dari Rasulullah. Berapanya jadi lamu jadi pembantu Nabi? 10 tahun lamunya jadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok adab yang diajarkan Rasulullah kepada kita yang punya pembantu? Awak kadang baru 3 hari pembantu di rumah awak, lama rasai kena berang dah awak. Iya kan? Adab kita yang kurang. Awak baru 3 hari pembantu tu baru kerajo di rumah. Tak pandai kau kerajo kau kecak awak. Tidak beres berkarajo. Itu gaya bahasa kita. Rasulullah 10 tahun Anas bin Malik bekerja dengan Nabi, tak pernah kena marah oleh Rasulullah SAW. Begitu mulianya akhlak Nabi kepada pembantu, begitu juga mulianya akhlak pembantu kepada majikannya Rasulullah SAW. 10 tahun. Jadi umur Nabi meninggal dunia, umur Anas bin Malik 16 tahun.
Setia betul dengan Rasulullah. Kemana Nabi pergi? Nabi nak salat malam, Anas bin Malik yang mengambilkan air. Nabi nak salat malam, Anas bin Malik yang membentangkan sejadah Rasulullah. Begitu mulianya sahabat yang bernama Anas bin Malik. Nabi pun sayang ke Anas bin Malik. Saking sayangnya Nabi ke Anas bin Malik, Anas bin Malik didoakan oleh Rasulullah dengan 3 doa. Ketiga-tiganya Allah kabulkan. Apa doa Nabi untuk Anas bin Malik? Allahumma barik fi umrih. Ya Allah, berkahilah umurnya ya Allah. Umur Anas bin Malik itu panjang. Sahabat yang termasuk panjang umurnya Anas bin Malik. Berapa umurnya meninggal dunia? Umur Anas bin Malik meninggal dunia dalam satu riwayat 132 tahun. Lamonyo hidup Anas bin Malik. Dek dapat doa Nabi, sayang Nabi. Wa barik fi rizqih. Berkahilah rezekinya ya Allah. Anas bin Malik orang nomor 4 terkaya di Madinah setelah Abdurrahman bin Auf. Kaya. Wa barik fi auladih. Berkahilah anak keturunannya ya Allah. Anak cucu Anas bin Malik itu sebanyak 120 orang. Kan banyak tu Tu dek dapat doa Nabi tu. Berapa orang rumah ustaz anda tak tahu dah wak anda. Taklah ada di hadis dicatatkan sekian orang rumah bini, tak pula ada. Cuman anak je cucunya 120 orang. Itu karena berkah Nabi. Dia punya dapat doa dari Nabi karena Nabi sayang ke Anas bin Malik. Setiap hari datang Anas bin Malik, setiap hari nya datang ke Nabi, setiap hari nya sediakan nasi Nabi, setiap hari nya sediakan air untuk mandi Nabi, setiap hari dia sediakan sajadah untuk Nabi salat. Sayang Nabi ke Anas bin Malik. Anas bin Malik pun menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang nabi, seorang kekasih dan tidak bisa untuk ditinggalkan. Maka setelah Nabi meninggal dunia, Anas bin Malik agak goncang sedikit, agak galaunya sedikit. Sehingga Anas bin Malik tidak sanggup tinggal di Madinah. Awal-awal Nabi meninggal dunia, Anas bin Malik tak sanggup tinggal di Madinah. Kenapa? Orang yang paling kita cintai, orang yang paling kita sayangi ternyata tidak ada lagi. Biasanya bangun tidur tengok ada Rasulullah, sore-sore nampak Nabi, pagi-pagi nampak Nabi, salat yang imam Nabi. Ini tak ada lagi. Makanya agak terganggu sedikit Anas bin Malik. Anas bin Malik pun meninggalkan Madinah untuk sementara waktu karena merasa sedih. Berlama-lama dia sedih dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Siapa nama sahabat Nabi tadi? Anas bin Malik. Banyak sahabat Nabi itu Pak, 60 ribu banyaknya. Bukan sampai orang. Awak yang tahu dah sampai orang sajanya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu lagi Bilal cik. Bilal tu dia tukang azan. Bilal nama itu tentu dah ni. Banyak sahabat Nabi, 60 ribu Pak sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu 60 ribu. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengarang kitab. Ada kitab tadi 14 jilid. Nama kitab tu Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Di dalamnya semua nama sahabat-sahabat Nabi. Di antara sahabat yang terdekat dengan Nabi namanya Anas bin Malik. Menghafal nama orang soleh itu pahala. Soleh. Anas bin Malik luar biasa. Kata Sayyidah Aisyah, tidak ada orang yang sama persis cara salatnya dengan Rasulullah selain Anas bin Malik. Anas bin Malik pas seperti Rasulullah gaya salatnya. Angkat tangannya, letak tangannya, rukuk, sujud, bacaan itu pas seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari umur 6 tahun sudah menjadi pembantu Nabi sampai umur 16 tahun jadi pembantu Nabi. Jadi orang-orang tahu betul. Ada yang mengatakan Anas bin Malik ini sahibun na'laihi syarif. Sahibun na'laih, orang yang selalu memegang sendalnya Nabi. Jadi kalau Nabi masuk ke tempat acara walimah, umpamanya di rumah tu ada pesta, ada walimah, ada akad nikah atau ada rapat, Anas bin Malik tukang pegang sandal Nabi. Jadi nampak itu pemandangan yang indah oleh sahabat. Kalau ada nampak di bawah ketiak, di bawah ketiak agak membengkak seperti ini, itu tu sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu sampai ke situnya jago sandal Nabi. Tak boleh dia hilang sandal Rasulullah. Pokoknya Nabi masuk ke dalam rumah tu, sandal Nabi langsung dipegang oleh Sayyidina Anas bin Malik.
Jadi pemandangan yang indah nampak oleh sahabat. Ada sendal di bawah ketiak Anas. Itu adalah sendal Nabi. Sendal Nabi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sendal Nabi sendal yang paling mulia di bumi Allah. Buktinya sendal Nabi pernah naik ke atas langit yang ketujuh, pernah ke Sidratil Muntaha, pernah ke Mustawa, pernah ke Raf-Raf. Nabi Isra Mi'raj pakai sendal enggak? Pakai sendal. Nabi pakai sendal Isra Mi'raj. Dalam riwayat hadis, Nabi pakai sendal. Jibril tak sanggup, udah aku sampai di sini saja Muhammad, di langit yang ketujuh. Nabi naik ke Sidratil Muntaha, Nabi naik ke Mustawa, Nabi naik ke Raf-Raf memakai sendal. Itu beda Nabi dengan Nabi Isa. Nabi Isa ketika naik Bukit Tursina diperintahkan Allah buka sendal, tapi Nabi Muhammad ketika naik ke Sidratil Muntaha memakai sendal. Sendal itulah yang ada di bawah telapak, di bawah ketiaknya Anas bin Malik. Sendal tu sampai kini masih ada di Turki, alhamdulillah. Datang kita ke Turki, masuk museum apa namanya? Lupa saya dah pernah ke sana. Museum apa di Turki. Datang kita ke Turki, ada sendal Rasulullah masih utuh di dalam kaca diletak. Itu sendal tu sendal mulia. Itulah di bawah ketiaknya Sayyidina Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik inilah yang menjaga rahasia Rasulullah. Jadi walaupun ibunya bertanya, tetap Anas bin Malik tidak mau menyampaikan kepada ibu. Jadi suatu ketika Anas bin Malik disuruh Rasulullah. Kata Nabi, ya Unais. Nabi memanggil Unais. Ya Unais, kata Nabi kepada Anas bin Malik, sampaikan pesan aku kepada si fulan. Apa pesan baginda Nabi? Ini. Pesan tu tak tahu sampai sekarang apa pesan itu. Baik. Berangkat Anas bin Malik. Jumpa di jalan dengan kawan yang sama-sama bermain. Namanya anak-anak. Dunia anak-anak. Nampak kawan bermain di jalan. Bermain pula lah Anas bin Malik. Padahal suruhan Nabi dari rumah untuk menyampaikan pesan kepada si fulan. Tapi di jalan karena bersobok je kawan sedang main-main, ikut pula lah Anas bin Malik ke main. Main kelereng lah awak begitulah. Lupa. Jadi kata Anas bin Malik, tiba-tiba ada seseorang yang memegang bahuku, kata Anas bin Malik. Dan aku menoleh, dan ternyata itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inyo disuruh Nabi penyampaian pesan, tiba di jalan nampak kawan bermain lagi, namun anak-anak. Langsung marah Nabi. Enggak. Kata Rasulullah, ya Unais. Iya ya Rasulullah. Tidak ingatkah engkau pesan aku tadi apa? Ingat ya Rasulullah. Langsung aku pergi, kata Anas bin Malik, dan Nabi tidak marah. Begitu akhlak Nabi kepada anak-anak. Kira-kira kalau awak bisa menerima pembantu muda itu tu. Pai kalapau, beli bareh, beli minyak, beli sayur, beli lado sekilo ya, iyon. Tiba di jalan bersobok je kawan yang mauta di jalan. Lah saja memota di jalan, atau tiba awak menyusulnya dari belakang. Kira-kira apa yang kawak lakukan kira-kira? Wak barantian langsung atau macam mana? Macam tu Anak bina Anas bin Unais. Iya ya Rasulullah. Langsung Anas bin pergi. Alun tiba di rumah orang tadi bersoboklah jo ibunya, jo amaknya Ummu Sulaim. Ya Unais. Hei Unas, engkau nak ke mana? Aku nak ke rumah si fulan bu. Untuk apa? Untuk menyampaikan pesan Rasulullah. Apa pesan Rasulullah? Kata Unais, kata Anas, aku dilarang untuk menyampaikan kepada siapapun juga. Untung ibunya paham. Apa kata ibu? Jagalah pesan kekasih Allah Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Untung ibunya berlapang dada pula. Kalau muda amak-amak kini mungkinlah tak ibu hati tu namanya kepo tinggi kan. Amak-amak apa kecil Nabi tu? Nak boleh kecil anda mah. Kecil anda kalau nak awak sang pulang ke rumah kan. Untung amak Anas bin Malik faham. Tu dia. Siapa namanya tadi? Anas bin Malik. Kalau awak cerita tentang Anas bin Malik ni banyak sekali kisah Anas bin Malik dengan Rasulullah. Kita masuk ke hadis. Jadi mengaji hadis tu lama Pak. Berapa habis orang kata dah. Kalau 20 minit baru menyebut rawi dengan riwayat baru. Masuk namanya matan hadis. Matan ni isi hadis. Kalau tak ada matan berarti tak ada hadis. Jadi itu urutan hadis, ada rawi, ada riwayat, ada matan. Matan ni yang isi hadis. Dan ini perlu ketiga-tiganya ni. Kalau ada orang baca hadis langsung saja ke matan,
tanpa pakai rawi, tanpa pakai riwayat. Tengok dulu hadisnya statusnya bagaimana. Ada orang yang baca hadis langsung saja, tak jelas siapa perawi, siapa periwayat, tak jelas. Kita jelas hari ini. Masuk ke matan hadis. Apa bunyi hadis Nabi SAW? Salasatun la yu'adzibu fi kuburihim. Ada 3 manusia yang tidak diazab di dalam kuburnya. 3 golongan manusia yang tidak diazab di alam kubur. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita nanti meninggal dunia tidak Allah azab. Amin. 3 dia. Azab kubur ni pasti, Pak. Annal haq, annal jannatu haq, wa annan narul haq, annal azabal qabri haq. Kan begitu dia. Surga pasti, neraka pasti, azab kubur pasti, siratal mustaqim pasti, seluruhnya pasti. Maka oleh karena itu tak boleh kita ragu sedikit pun tentang azab kubur. Kita tak boleh ragu. Menurut ahlu sunnah wal jamaah, seorang muslim wajib dia meyakini bahawa azab kubur itu ada. Ada Pak azab kubur? Ada, dan itu diimani. Dalam ayat Al-Quran berapa banyak menjelaskan tentang azab kubur. Azab kubur ada. Nah, bapak ibu-ibu percaya? Kalau tak percaya, cubalah mati kalau tak percaya. Pasti ada azab kubur. Maka ada orang-orang yang tidak diazab di kubur. Menurut Imam An-Nawawi Al-Bantani, di dalam syarahan daripada kitab beliau Lubabul Hadis, Tanqihul Qaulul Hasis fi Syarhil Lubabul Hadis, Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah, syarah hadis dari hadis Imam As-Suyuti. Maksud tidak diazabnya seseorang di dalam kubur adalah la yus'al an syai'in fi kuburihi, bahwa dia tidak ditanya di dalam kuburnya. Setiap kita kok ditanya di dalam kubur, tapi ada 3 orang yang tak ditanya di dalam kubur. Pertanyaan dalam kubur kau lah pasti itu 5 pertanyaan. Marabbuka, wa ma nabiyyuka, wa ma ikhwanuka, wa ma qiblatuka, wa ma kitabuka. 5 pertanyaan di alam kubur. Setiap kita yang mati, setiap kita yang meninggal dimasukkan ke dalam kubur, pasti ditanya dengan 5 pertanyaan. Kecuali 3 orang inilah yang tidak ditanya. Nah, kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak ditanya. Amin. Apa ya je malaikat tu ke situ tu nyesilau dia malaikat tu, apa ya je malaikat tu leh. Budak itulah ndaknya kita tu. Jadi ditanya Pak, pasti ditanya. Malaikat ni bertanya dengan bahasa Arab sebagaimana dalam hadis. Lughatal ahlal jannatal arabiyyah, lughatal Quran al arabiyyah, wa lughatal ahlal kubur arabiyyah. Bahasa orang surga bahasa Arab, bahasa Quran bahasa Arab. Pertanyaan malaikat dalam kubur pun pakai bahasa Arab. Jadi kalau malaikat bertanya di dalam kubur tetap pakai bahasa Arab. Marabbuka, wa ma nabiyyuka, pakai bahasa Arab, tidak pakai bahasa kita. Walaupun yang mati itu orang Ocu, walaupun yang mati itu orang Minang, walaupun yang mati itu orang Amerika, walaupun yang mati itu orang Papua, pertanyaan tetap pakai bahasa Arab. Itu kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada beda nah. Tak ditanya orang mana orang ni? Orang Yuti. Orang Yuti betul Itiri orang Kampar berarti. Siapa tuan Wak Yuangnya lah. Tak ada macam tu. Langsung Marabbuka. Siapa Tuhan engkau? Jawabannya pun dengan pakai bahasa Arab, Allahu Rabbi. Makanya siapa yang bisa menjawab? Tentu orang yang sudah terbiasa dengan bahasa Arab. Siapa orang yang telah terbiasa bahasa Arab? Tentu orang yang mengerjakan solat. Awak solat kau kan pakai bahasa Arab kan? Ada pakai bahasa kampung awak dah kan? Ada kita pakai bahasa kampung awak dalam solat? Tak ada, pakai bahasa Arab. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya. Bahasa Arab, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, assalamualaikum. Ada tak dalam semayang bahasa awak? Pak, ada tak? Apa dak lama nak memikir kau nak pandai bahasa Arab tadi no? Kursus lu. Bahasa Arab.
Maka yang bisa menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur adalah orang yang pandai, orang yang selalu terbiasa solat. Jadi awak yang terbiasa semayang kau tak usah rusuh lah. Tak usah kita rusuh. Kita akan pandai bahasa Arab dengan malaikat. Kita akan pandai berbahasa Arab dengan malaikat. Malaikat bertanya, "Man rabbuka?" Kita dengan gampang menjawab, "Allahu Rabbi." "Wa man nabiyuka?" "Muhammadun Nabi." Karena sudah terbiasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terbiasa mulut menyebut nama Muhammad. "Wa ma kiblatuka?" Apa kiblatmu? "Ka'batullahi kiblati." Ka'bah kiblatku. "Wa ma ikhwanuka?" Siapa saudaramu? "Mu'minina wal mu'minatu ikhwani." Jelas, terbiasa. Maka oleh karena itu orang yang biasa dia salat, dia akan mudah menjawab pertanyaan para malaikat nanti di dalam kubur. Tapi kita yang tiga ko tidak akan ditanya di alam kubur. Nya salah saja menjawabnya tu langsung apa tu ha? Langsung karena tokok no penokoknya tu deh gadang penokok itu. Langsung kan tokok tu tabah 60 tu hanya congkel pula je kuku balik latih bola kateh balik tanya lo cik lagi salah je lah bayangkanlah azab itu itu wajib kita yakini tu. Makanya kalau bisa buat gaya Abu Nawas. Mau ada apa gaya Abu Nawas? Abu Nawas pak kalau nyo ketika nyo sakit akan mati le taraso dak Abu Nawas nyo akan mati le sakit akan mati le. Berpesan Abu Nawas kepada anak-anaknya, kepada bininya. Apa kata Abu Nawas? Nak, ke orang rumahnya guys. Kalau ambo mati, ambo meninggal dunia, lakukan wasiat ambo cik, ya cik wasiat ambonya. Ayolah ayah apa wasiat ayah kecik anak? Kecik Abu Nawas, kapani aku dengan kain kapan yang sudah lusuh, yang sudah buruk. Cari kain kapan yang buruk, cari kain kapan yang lusuh, warnanya lah lusuh lah buruk, kapannya mojo itu yo, kata Abu Nawas. Anggapan anak biasa, ayolah ayah kalau itu permintaan ayah, iyo. Rupa nak lama dah mati Abu Nawas. Meninggal Abu Nawas. Abu Nawas meninggal, takkanlah ada anak pesan ayah. Ayah berwasiat bu, ayah berwasiat mana kecik anak gamah. Iyo apa cara dicarilah, mana kain kapan yang paling lama, mana kain kapan yang paling lusuh, lah warnanya berubah, baunya pun lah berubah. Dicari, dapatlah kain kapan yang agak lusuh, yang agak cabik-cabik seketek. Dikapanilah Abu Nawas pakai itu. Setelah Abu Nawas dikapani pakai kain kapan tadi, dikuburkanlah Abu Nawas. Ia adalah proses lah, dimandikan, dikapani, disolatkan, dikuburkan lalai. Ketika dikuburkan tadi, datang malaikat mungkar dan nangkir. Disilau dek malaikat mungkar dan nangkir. Malaikat yang pertama nyelau, salah wak enco ceknya lah. Barunya buka kubur ko balik, salah wak cek. Apa tu nya? Iko ko jenazah ko lah lama mati ko ceknya lah. Jenazahku jenazah lah lama kan. Kecik malaikat nangkir, apalah aku tahu ni? Kain kapannya lah lusuh. Kain kapannya lah buruk, kain kapannya lah suyak, kain kapan lah kuyak. Kau kain kapan lah lama. Kau lah lama jenazah kau nya. Iyo. Berarti salah waktu, salah wak kau nya. Enggak tu. Apalah balik, tutik lah balik salah wak. Ndak jadi Abu Nawas ditanya dah. Jadi itu tujuan Abu Nawas supaya jangan ditanya di malaikat besok di dalam kubur. Nah gitu. Jadi nak apa wasiat gini ke anak-anak, ibu-ibu apa-apa macam itu. Mana lu bisa malaikat maut ibu-ibu macam itu. Baru nak lama tahu malaikat maut. Itu gaya Abu Nawas. Itu cerita dari guru ke guru, antai-antai ndak pokoknya dengar aja lalu. Itu kan hikayat. Mana mungkin malaikat mungkar dan nangkir bisa kita kicuh-kicuh model itu tu mana pula bisa. Kalau ia bisa mengicu malaikat mungkar dan nangkir tu banyak cara untuk mengicu malaikat mungkar dan nangkir tu. Jadi itu cerita Abu Nawas itu tidak mungkin, tidak akan bisa Abu Nawas. Jadi azab kubur itu pasti. Tidak ada kita satupun yang bisa mengingkari tentang azab kubur. Tapi kata Nabi, ada 3 golongan manusia yang tidak diazab di dalam kubur, tidak ditanya di dalam kubur. Ada 3 dia. Mana nanti 3? Pertama kata begini Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-syahid, orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Itunya.
Kalau meninggal dalam keadaan syahid, tak ditanya di dalam kubur. Tak ditanya. Kalau meninggal dalam keadaan syahid. Syahid ni macam mana? Orang yang meninggal dalam keadaan menahan sakit, dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, maka itu termasuk dia syahid. Sakit. Orang-orang COVID itu syahid itu. Orang-orang COVID, terkena COVID itu syahid itu. Tidak diazab di dalam kubur, tidak diazab di kubur. Mana contohnya lagi? Orang-orang yang meninggal syahid, orang yang meninggal melahirkan, orang yang meninggal ketika sakit perut, orang yang meninggal duduk di majlis ilmu, orang yang meninggal ketika melaksanakan salat, orang yang meninggal ketika melakukan amalan-amalan saleh, meninggal dunia, maka dia disebut dengan syahid. Orang yang syahid, maka dia tidak ditanya di alam kuburnya. Itu termasuklah orang-orang yang meninggal COVID corona tadi. Tapi tengok dulu, kalau nyo COVID inyo selama kau maksiat, tetap dia tanya di dalam kuburnya. Jangan cuba-cuba pula le semayang indak dah. Tu nak minta syahid pula le, mana lu bisa. Semayang indak pernah, puasa indak pernah, zakat indak pernah dah. Dan kau dapat mati syahid jadilah kan. Ya boleh cara mati syahid. Kan dia azab je ya. Walaupun dia corona dia apa pun lah, kalau ndak semayang ini tiang salat. Kalau tidak ibadah tak salat, tetap diazab di dalam kubur. Jadi meninggal dalam keadaan syahid. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan syahid. Amin. Banyak jalan syahid, banyak. Datang ke masjid, tiba di masjid 8 yang rupanya meninggal dunia. Seperti ada kemarin jemaah kita di Rumbai itu salat subuh. Salat subuh, maghrib subuh. Maghrib tak salah. Biasa kadang beliau jadi imam pengganti. Tiba baru tagak di saf rakaat pertama, lalu rakaat yang kedua tiba aja sakit paru. Tak tertahan lagi, terjatuh. Terjatuh tadi itulah langsung saja meninggal dunia. Syahid. Ada satu lagi jemaah kita subuh membuka pintu. Pintu kalau pakai AC ni kan agak kuat sikit ini. Agak kuat kita mendorongnya sikit. Jadi bapak ni usia masih 70, 68 lah usia beliau ketika subuh tadi. Jadi ketika mendorong bulan puasa, Ramadan mendorong pintu tadi tu, tiba aja pan yang tiba pusing tadi langsung meninggal dunia. Syahid. Banyak cara-cara jalan meninggal mati syahid. Ada yang sedang berceramah langsung aja wafat, syahid. Ada yang sedang mengaji, syahid. Ada yang duduk di majlis ilmu meninggal dunia, syahid. Orang yang meninggal dalam keadaan syahid, maka dia tidak ditanya oleh malaikat di dalam kuburnya. Itunya. Ini awak mati syahid. Lah, iyalah pun ndak lah. Cuma ndak kini dah ustaz. Iyo ndak kini dah. Syahid aja lu, mati tu bila ajalah. Kalau bisa nampilan terakhir bagi Cik Zainuddin MZ. Kalau bisa malaikat maut kau mencabut nyawa orang kau pakai huruf abjad aja. Lejo orang nama A, mati orang A tu dulu. Sudah A tu B boleh. Hati-hati yang nama B. Mati sudah tu. Jadi kalau Z itu terakhir ke Cik Zainuddin MZ. Jadi mau diambil kau Zul Hendri Rais atau ambo terakhir. Mati papa ibu-ibu tu baru ambo Z. Tidak bisa mau itu malaikat maut tu rupanya. Itu Zainuddin lalu capek je Zainuddin MZ. Tadi meninggal lagi Habib seorang ulama. Kemarin meninggal lagi Syekh Ali Jabir. Ini ada lagi meninggal ini. Banyak meninggal ulama. Meninggal ulama itu berarti nur Allah cabut. Jadi ibaratkan bangunan masjid ini, meninggal ulama itu bagaikan mati lampu cek. Kau pengganti lampu kau alun tentu kan ada oleh kau dah. Alun ada oleh mati lo lampu tu cek mati ansu. Ujung-ujung besok gelap gulita. Tak ada lagi penerang. Ilmu yang dibawanya habis, cahaya yang dibawanya habis, ilmu yang dibawanya habis. Tinggallah dah. Maka itulah bermohon kita kepada Allah. Allah jauhkan kita dari fitnah. Allah jauhkan dan Allah selamatkan kita dari fitnah. Amin ya arhamar rahimin. Itu pertama. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang tidak diazab di kuburnya, yang kedua adalah al-muazzin, tukang azan. Orang yang azan, ada si muazzin atau Bilal lagi tu. Selalu dia azan, maka meninggal dunia dia tidak akan diazab di dalam kuburnya, tidak akan ditanya di alam kuburnya. Maka bagus azan tu. Azan satu saf pertama, satu tak boleh kita menolak-nolak.
Kata rajul apa lapak. Tak boleh. Tak boleh. Al-israful ibadah tak boleh. Pak, silakan Pak. Lanjut Pak. Kau saf muka, kau saf pertama, tak boleh. Nampak kosong saf pertama tu isi oleh kita. Azan macam ni kan, angkulan cak suara tu agak apa belek kocak kena tokoknya kan. Angkulan tak. Kalau kita mampu, azan. Apa salahnya? Azan tu besar pahala azan tu. Azan satu, saf yang pertama satu, besar pahala. Maka nanti di hari kiamat nampak ada orang panjang lehernya. Orang yang panjang leher tu semua orang-orang nanti di hari kiamat menceritakan, dia tu penduduk surga nanti tu, dia tu masuk surga tu, dia tu masuk surga tu. Apa penyebabnya? Lehernya panjang. Kenapa lehernya panjang? Karena begitu mengangkat suara keluarlah urat-urat dari lehernya. Itulah menyebabkan dia nanti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi azan ni memang azan hati-hati, jangan sampai kita riak. Apalagi suara yang merdu. Memang di Indonesia inilah suara azan yang paling merdu. Yang paling merdu suara azan di Indonesia. Apalagi azan subuh tu Indonesia paling merdu. Paling merdu sekali. As-salatu khairum minan naum. Mode itu azan bila lu orang kejago. As-salatu khairum minan naum. Kalau azan subuh tu jam mode itu. Kalau azan zuhur nak apa mode itu dah. Orang jago. Azan asar orang masih jago. Azan maghrib orang jago. Azan isya. Kalau azan subuh jam mode itu. Azan subuh tu memang azan memanggil. Ambo di Mesir mau tanda itu di samping apartemen nama tu. Di Sudan macam tu juga. Di apartemen kami samping itu ada masjid. Itu azan. Ada pak tu cik pakai tungkit nyalah tuanya pak tu. Entah ada pak tu lain tindak lagi. Kalau pak tu azan subuh, masjid penuh, masjid besar. Lebih besar dari ini masjidnya. Di samping apartemen kami. Tu penuh tu masjid tu kalau pak tu azan subuh. Memang pak tu punya ciri khas azan subuh ni. Ingin tahu mau dia apa cara pak tu azan? Boleh dibuat besok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah. Itu kalau subuh seperti itu azan bapak tu. Apa nak ramai orang datang ke masjid? Memang model orang minta tolong. Tolong, tolong. Model itu azan subuh tu. Besok amalkanlah. InsyaAllah besoknya langsung pecat dia pengurus tu. Nampak dia azan je pengurus. Jual RT berang langsung. Jual jemaah-jemaah berang langsung. Subuh tu bedakan azan sikit. Jangan mandu-andu je subuh tu lah. Kau subuh menina bobok kan. Hayya 'alas salah. Itu nak kan lah ya. Diorang kalau kejago tu dah pak. Nak ada orang kejago. Nak kepayah orang jagonya tu. Gue model tadi tu. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Model itu dia. Memang menjagoan orang. Datang bapak ibu ke Jeddah, datang ke Riyadh, itu azan subuh pasti seperti ini. Di Makkah, Madinah, di Masjidil Haram saja azan subuhnya bagus. Kenapa? Karena memang orang datang ke sana memang tujuan pergi ibadah. Orang tak tidur lagi. Berbeda dengan kita. Kita orang sedang lama-lama lalu, sedang bakaruh, sedang jiliu basi, sedang banyak itu tu. Muka azan tu bedakannya. Orang azan, muazzin. Orang yang azan, maka ketika dia meninggal dunia tidak diazab dia di dalam kuburnya, tidak ditanya. Yang terakhir, yang ketiga, al-mutawaffa yaumil jum'atin wa lailatiha. Orang yang wafat di hari Jumat dan di malam Jumat. Wafat di hari Jumat atau di malam Jumat. Hari Jumat ni wafat kita ni, Allah hilangkan azab kubur. Atau di malam Jumat, malam tadi berarti wafat kita di malam tadi, maka Allah hilangkan azab kubur untuk kita. Allah hilangkan pertanyaan-pertanyaan untuk kita kalau kita wafat di hari Jumat atau di malam Jumat. Tapi tunggu dulu siapa orangnya.
Tentu orang yang mengerjakan salat, orang yang membayar zakat, orang yang puasa di bulan Ramadan. Ikutnya preman gadang, diajak semayang lah nya. Ndak takut matinya. Ndak dincik aja permintaan dan nyonya apanya. Kalau bisa mati di malam Jumat jadilah nya. Nah semayang. Ndak semayang, ndak puasa kok mati mana di malam Jumat, di hari Jumat tetap Allah azab. Intinya di salat. Ndak salat untuk apa? Tak ada gunanya. Itulah dia. Jadi yang dapat itu tuh ayahnya Habib Syekh, saya dengar. Ayahnya Habib Syekh itu meninggal beliau di hari Jumat sedang menjadi imam ketika sujud rakaat terakhir di hari Jumat, salat Jumat. Jadi beliau setelah khatib Jumat, beliau turun, beliau jadi imam. Jadi imam pas di rakaat yang terakhir ketika sujud di hari Jumat itu beliau meninggal dunia. Itu terkumpul semua kebaikan untuk beliau. Itu ayah Habib Syekh. Hadza wabillahi at-taufiq. Pas waktu. Sana kurang tapi pas lah. Jadi kesimpulan kajian kita ni ada 3 amalan, ada 3 orang yang tidak diazab di kubur. Yang pertama tadi apa? Orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Yang kedua, orang yang muazzin yang azan. Yang ketiga, orang yang wafat di hari Jumat atau di malam Jumat. Hadza wabillahi taufiq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum.